semuanya, perkenalkan nama saya Nani Diva Malinka dengan NIM 219030301005, jurusan Manajemen Usaha Wisata angkatan 2019. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan opini menurut saya. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang struktur organisasi BPW? Yaitu struktur organisasi sendiri diartikan sebagai pembagian tugas masing-masing departemen yang ada, dan maka dibentuk struktur organisasi sendiri bertujuan untuk mengatur dan membatasi tugas-tugas karyawan supaya mengerti tugas-tugasnya masing-masing. Untuk selanjutnya di sini saya akan mencoba menggambarkan struktur organisasi BPW yang saya sudah buat. Bisa dilihat di belakang struktur organisasinya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tugas masing-masing struktur dari organisasi yang saya gambarkan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tugas dari General Manager. General Manager sendiri bertugas untuk mengambil keputusan dan tanggung jawab atas tercapainya tujuan perusahaan, serta sebagai pengendali seluruh tugas dan fungsi-fungsi dalam perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tugas manajer operasional. Manajer operasional bertanggung jawab atas kegiatan manajerial, produktivitas, hingga melakukan kontrol terhadap efektivitas dan efisiensi yang sejalan dengan sesuai kebijakan perusahaan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tugas manajer marketing. Manajer marketing biasanya bertanggung jawab atas menyusun estimasi dan anggaran untuk marketing campaign, mengirim anggaran tersebut untuk disetujui, bekerja dengan biro iklan, terlibat negosiasi, mempersiapkan kontrak periklanan dan penjualan, serta meninjau materi iklan seperti iklan TV, televisi, radio, media cetak, dan online. Selanjutnya saya akan menjelaskan tugas reservation manager. Reservation Manager bertanggung jawab atas mengawasi serta ikut bekerja sama dengan staf bagian pemesanan kamar, khususnya dalam penerimaan, proses dan persetujuan pemesanan kamar. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tugas SPV Tour operasional. Yang pertama, membina hubungan baik dengan pelanggan dan calon pelanggan. Yang kedua, melakukan penawaran, presentasi serta penawaran kepada calon pelanggan maupun pelanggan. Yang ketiga, melakukan perhitungan penawaran sesuai permintaan dan kebutuhan pelanggan, serta mengkomunikasikannya kepada head atau manajemen. Yang keempat, berkomunikasi dengan airlines, hotel, dan pihak-pihak terkait lainnya sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Yang kelima, mengupayakan agar harga serta produk yang ditawarkan cukup kompetitif. Selanjutnya, untuk supervisor promosi, memastikan kegiatan promosi dan penetrasi produk di area berjalan dengan sesuai panduan yang ditetapkan oleh perusahaan, memastikan aktivitas promosi berjalan secara efektif dan efisien, serta mendukung kontinuitas produk di area pemasaran. Selanjutnya yang terakhir di sini supervisor akomodasi, yaitu bertanggung jawab atas sarana dan prasarana akomodasi bagi pelanggan sesuai dengan ketentuan yang digariskan, mengatur penempatan akomodasi bagi pelanggan termasuk penempatan tempat duduk dan undangan pada saat acara-acara berlangsung, dan memantau dan mengawasi fasilitas, sarana dan prasarana pada saat proses pelaksanaan. Di sini saya akan memberikan 3 opini. Yang pertama, mengenai bagaimana kondisi usaha perjalanan wisata setelah pandemi. Yang kedua, apakah perjalanan usaha wisata bisa bangkit kembali. Yang ketiga, kiat-kiat. Untuk yang pertama, menurut saya, untuk kondisi usaha wisata sendiri, sedikit demi sedikit sudah meningkat, dikarenakan sudah bolehnya berwisata baik dalam negeri maupun luar negeri, dan juga sudah maraknya orang-orang membuat paspor karena pelonggaran perizinan keluar dan masuknya ke luar negeri atau negara tujuan. Dan yang kedua, apakah perjalanan usaha wisata bisa bangkit kembali? Menurut saya bisa. Selain dikarenakan pelonggaran perizinan masuk atau keluar negerinya ke negara tujuan, BPW sendiri dibutuhkan juga untuk memudahkan para wisatawan untuk berlibur agar lebih efisien dan terinci dalam perjalanannya. Dan untuk yang terakhir, kiat-kiat untuk BPW, yang pertama memberikan empati dalam layanan, yang dimana lebih mengutamakan cash flow ketimbang profit. Yang kedua, pihak tour travel bekerjasama dengan pihak kampus untuk melakukan promosi perjalanan. Yang ketiga, faktor-faktor perlu ditingkatkan seperti aksesibilitas, sosialisasi, serta bermacam-macam wisata. Sekian opini menurut saya. Apabila ada kesalahan maupun kurangannya, mohon maaf. Terima kasih.